Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Tanti di Dialog Interaktif Satelit TV bersama RSIA Umuhani Purbalingga. Pada dialog interaktif pada malam hari ini, kita akan membahas tentang pelayanan terintegrasi pada lansia. Telah hadir bersama kita ada dua dokter yang sangat luar biasa dari RSIA Umuhani Purbalingga. Yang pertama ada Dr. Muhammad Iksan Akbar MPH. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Tanti. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Dr. Akbar ini adalah Direktur RSIA Umuhani. Biasa dikenal disapa dengan Dr. Akbar. Okay. Kemudian di sampingnya ada Dr. Gea De Silva, spesialis penyakit dalam. Selamat malam Dr. Gea. Selamat malam Mbak Tanti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang pelayanan yang terintegrasi pada lansia. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Dr. Gea. Lansia itu apa sih dok? Oh ya, ya seperti kita ketahui lanjut usia ya. Jadi ya, lansia itu singkatan dari lanjut usia. Lanjut usia. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 di Indonesia ini, lanjut usia adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari sama dengan 60 tahun. 60 tahun. Jadi kira 60 tahun ke atas berarti kita sudah sebut sebagai lanjut usia. Nah, kalau menurut ilmu penyakit dalam atau gerontologinya, yaitu ya pasti fase yang akan hampir semua orang alami ketika melebihi dewasa. Jadi sudah dewasa, kemudian ada fasenya lanjut usia, semua akan mengalami, kemudian memang terdapat beberapa penurunan kondisi yang secara umum bisa dialami. Ya. Terima kasih dok. Kemudian saya akan beralih ke Dr. Akbar sebagai Direktur RSIA Umuhani. Bagaimana langkah RSIA Umuhani untuk dapat memberikan pelayanan yang aman dan terbaik bagi pasien, termasuk bagi lansia? Silakan dokter. Oke, terima kasih Mbak Tanti. Seperti kita tahu tahun 2020, tahun 2021 dunia menghadapi pandemi COVID-19, di mana termasuk di Indonesia ada sedikitnya 4,2 juta masyarakat terinfeksi COVID-19 dan 142.000 penduduk meninggal karena COVID-19. 47,3% diantaranya adalah lansia. Jadi lansia adalah salah satu masyarakat atau sumber daya manusia yang cukup rentan terhadap penyakit. Nah, langkah dan upaya yang kita upayakan mengingat dengan kebutuhan terkait tentang pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, juga regulasi dari pemerintah tercantum pada PP 47 tahun 2021, di mana salah satunya keterbutuhan ruang isolasi minimal 10% dari keseluruhan tempat tidur, ICU, dan pelayanan-pelayanan yang lain yang harus kita standarkan. Jadi salah satu upaya kita adalah menstandarkan pelayanan-pelayanan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan kebutuhan pasien termasuk pada lansia. Berarti RSIA Umuhani ini juga melayani lansia ya dok ya? Iya, kita juga melayani lansia dan nanti ke depan juga akan kita upayakan untuk lansia dapat terfasilitasi dengan baik, termasuk dengan pola pendaftaran yang mungkin bisa diprioritaskan. Untuk lansia ini dok, karena RSIA berarti kan Rumah Sakit Ibu dan Anak gitu. Lansia ini kan tidak hanya perempuan ya dok ya, ada yang laki-laki. Apakah juga bisa dilayani di RSIA Umuhani? Ya, untuk pelayanan lansia kita tidak terbatas hanya pada lansia perempuan, tapi juga laki-laki pun juga bisa dilayani di RSIA Umuhani. Saya beralih ke Dr. Gea. Kategori lansia itu seperti apa dok? Ya, jadi untuk pemirsa di rumah, lanjut usia memang kita ada beberapa referensi dari WHO ada, dari Kementerian Kesehatan ada. Prinsipnya memang lanjut usia itu dibagi menjadi lansia yang awal, lansia yang tengah, lansia yang akhir. Atau kalau di WHO ya dibagi menjadi 4 kategori hampir sama. Prinsipnya adalah patokan usianya 60 sampai 70, kemudian atau 60 sampai 75, 75 sampai 90, di atas 90. Nah, kalau di Indonesia ini patokannya 60 sampai 70, 70, 75, di atas 75. Jadi memang dari lansia sendiri itu ada pembagiannya. Tapi memang beberapa sumber tidak saklek, maksudnya usia segini kategori ini tidak. Jadi memang tiap sumber beda-beda.
Nah, kalau di Indonesia ini memang kita negara yang sudah menuju ke arah negara tua namanya. Jadi negara yang jumlah penduduk lansianya itu melebihi 10% dari total populasi. Nah, ada 5 daerah di Indonesia ini dan Jawa Tengah termasuk salah satunya di mana sudah masuk penduduk tua. Jadi persentasi lansianya sudah melebihi 13%. Itu di Jawa Tengah. Itu saya dapat datanya dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 yang terbaru ini. Jadi ya memang mau nggak mau masyarakat lanjut usia ini akan semakin banyak di kita. Dan kita tahu bahwa lanjut usia itu hampir banyak sekali, lebih dari 50% itu juga menderita penyakit. Ada yang hipertensi, ada yang diabetes, ada yang penyakit jantung, ada yang penyakit sendi. Nah, itu semua memang harus kita kelola dengan baik. Ya, itu tadi banyak keluhan menuju usia lanjut kan seperti itu, Dok. Ini bagaimana antisipasi, Dok? Antisipasi dari masyarakat menjelang usia lanjut. Silakan, Dok. Ya, jadi ada istilah pra-lansia, yaitu usia 45 sekian sampai dengan 59 tahun ya. Atau beberapa ada yang menyampaikan 50 sampai 59 tahun. Nah, dari situ memang sebaiknya kita sudah melakukan pemeriksaan secara berkala, dalam artian mungkin pemirsa tahu istilah-istilah medical check up. Nah, jadi pemeriksaan rutin, pemeriksaan menyeluruh. Nah, kalau usia memang kita sudah mendekati usia lanjut, ya memang ada baiknya kita melakukan pemeriksaan tadi. Jadi medical check up untuk melihat kondisi-kondisi dalam tubuh. Karena memang yang paling sering lanjut usia itu sakitnya bukan sakit infeksi, tetapi sakitnya penyakit degeneratif atau metabolik. Istilahnya ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada diabetes, darah tinggi, itu kan bukan penyakit menular, tetapi penyakit yang timbul karena metaboliknya dia. Ya, terkadang seperti ini, Dok. Kita merasa baik-baik saja seperti itu menjelang usia lanjut, kita merasa baik-baik saja dalam beraktivitas kita oke-oke saja dan tanpa melakukan medical check up yang seperti disarankan oleh dokter tadi. Apakah memang kondisi yang merasa biasa-biasa saja itu memang benar-benar sehat atau bagaimana, Dok? Tapi tahan dulu sebentar, Dok. Oke. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, tetap bersama Satelit TV Inyong Epol.